banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu diancam, diintimidasi, mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anggota DPR RI kita, yaitu Bapak Dr. Haji Syahrul Aidi Mazat LCMA sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi, kita yel-yel Jokowi! 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 Hidup rakyat Indonesia! Baik, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak untuk menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan agar hak angket segera digulirkan, agar supaya segala bentuk kecurangan pemilu yang mencederai demokrasi kita segera terungkap. Bahkan campur tangan Jokowi dan kroni-kroninya bisa segera diungkap dan segera diadili oleh rakyat Indonesia. Sepakat? Termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen kerakyatan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Lengserkan! 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 Baik, dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, terima kasih telah datang di rumah rakyat ini, di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hati nuraninya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menyukai negeri ini pemimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sepakat? Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu diancam, diintimidasi,
mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turun tangan segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana coba bansos yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada bansos ketika pandemik, ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan lebih 450 triliun bansos digunakan, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantah. Dan proses di pemilu, bagaimana kita lihat secara bersama-sama bagaimana Sirekap bisa berubah angka-angkanya. Bahkan kalau dijumlahkan semuanya, satu TPS itu bisa 800 jumlah pemilihnya. Padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya, komisaris KPU-nya banyak yang bermasalah. Ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara, kita acungkan jempol, tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. Macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulasi. Tentu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hati nurani tidak bisa diam melihat ini. Ini bukan masalah kalah dan menang, tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Ini bukan masalah kalah dan menang. Kita siap kalah dan siap menang. Tetapi ketika kalah harus yang menang harus dengan yang jujur. Ada ungkapan Bapak Refli Harun mengatakan, saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil kecurangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara konstitusi DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini, di mana yaitu bisa DPR ini mengajukan hak angket. Dan fraksi PKS pada paripurna tadi siang sudah menyampaikan bahwasanya fraksi PKS mengajukan hak angket untuk pengawasan pemilu 2024 ini. Begitu juga diikuti dengan PKB, begitu juga diikuti dari fraksi PDI Perjuangan.